Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bootstrap versi 5 dan PHP User Defined Function. Lanjutan dari video sebelumnya, bahwa ada sebuah user buatan sendiri dari user, ada sebuah function buatan sendiri dari user. Karena tidak tersedia function itu yang merupakan bagian function yang disediakan oleh PHP. Ada function in PHP. Function-function itu sudah dibicarakan pada video sebelumnya, dan ini diantaranya PHP info, string length, dan seterusnya. Dan fokusnya pada kali ini adalah user defined function, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh programmer bisa terjawab dengan menggunakan bagaimana cara mendefinisikan fungsi itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah programming yang dihadapi oleh para programmer. Di sini ada soal nomor 4 di latihan 2 nomor 4. Ini latihan 2 nomor 4. Ya, biaya kuliah. Tidak ada tersedia user defined function, tidak ada tersedia function in PHP yang tersedia untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi ada fungsi yang tersedia di dalam PHP yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikannya. Jadi dikombinasikan, ada dua fungsi yang digunakan nanti untuk menyelesaikan soal ini. Pertama adalah function bawaan dia, function in PHP, kemudian baru function bikinan sendiri atau function user defined function. Yang mana itu di sini akan ada nanti function biaya administrasi, namanya cari biaya administrasi dan cari biaya SKS. Nah, sementara function yang terakhir cari uang kuliah itu opsi, bisa nanti function dengan function dijumlahkan. Baik, langsung saja dimulai. Silakan dibuka Sublime, kemudian ini simpan, Ctrl S, latihan 24 versi 10.php. Kemudian PHP, ditekan saja PHP, ketik, lalu tekan tombol tab. Dari soal yang ada, nah kita perlukan variabel nomor BP, nama, jumlah SKS. Itu variabel input. Apa output daripada soal ini? Output soal ini adalah uang kuliah. Output berikutnya biaya ADM dan biaya SKS. Untuk mendapatkan biaya ADM itu patokannya adalah angkatan atau BP. Kalau dia BP-nya 2011, maka ekspresinya 11. Ini dia 2011. Kalau mahasiswa angkatan 2013, maka ekspresinya 13 depan. Nah, untuk mendapatkan angka 11 ini saja dari BP itu, bagian daripada angkatan mahasiswa, diperlukan function namanya substring. Kita penggal dia untuk mendapatkannya. Kemudian kalau dia 11, maka biaya administrasinya 700. Kalau dia 12, biaya administrasinya 700 juga. Kalau 13, 900 dan seterusnya. Di dalam PHP, untuk mengawali menulis sebuah variabel selalu diawali dengan simbol dolar atau tanda dolar. Nomor BP 11 11 00 080. Nama sesuai dengan soal yang ada. Kemudian jumlah SKS. Nah, perhatikan
di baris kedua, 3 itu data yang ada di dalam variabel tersebut pakai tanda kutip. Kenapa? Karena dia ini adalah string atau sama dengan teks. Sementara yang di baris 5 ini data yang dikandungnya yaitu jumlah SKS sama 51, dia itu numerik, angka, tidak menggunakan tanda kutip agar bisa dioperasikan. Kemudian pertama dari soal yang ada ini, silakan dibuat dulu function, dulu ya, namanya function biaya ADM. Function biaya ADM. Nah, inputnya atau parameternya adalah jumlah SKS. Oke, nah ini copy, taruh di bawahnya, function Oke. Dari soal ini maaf, bukan ini ya, saya ulangi kembali. Untuk mendapatkan biaya administrasi itu input atau parameter yang diperlukan adalah angkatan. Angkatan itu ada melekat di data nomor BP. Jadi kita penggal dulu nomor BP ini 2 digit pertama untuk mendapatkan angkatannya, baru diketahui biaya administrasi. Di sini jadi inputnya adalah nomor BP atau NIM. Ya, sini angkatan sama dengan substring dari nomor BP, penggal dia mulai digit ke 0 sebanyak 2 digit. Tes echo angkatan, menguji aja dulu apakah angkatan ini berhasil. Nah, kalau nanti keluar di output dalam program setelah dijalankan di browser, maka akan muncul 11, angkatan 2011. Silakan dites. Refresh sini, latihan 2 ini, latihan 2 nomor 4 versi 1.0. Nah, angkatan 21. Tes dulu di situ. Ini adalah nomor BP, salah kirim parameternya. Untuk mendapatkan biaya administrasi, inputnya atau parameternya adalah nomor BP. Oke. Betul, 2011. Nah, kalau saya ganti ini menjadi angka 9, maka mahasiswa ini adalah angkatan 2009. Simpan, Ctrl S, refresh. Udah, seterusnya dapat itu. Maka di sini ini dihapus. Ini hanya untuk mencoba saja. Maka jika angkatan sama dengan 2009, maka biaya ADM sama dengan 500 atau 500.000 sesuai dengan soal yang ada. Ini sudah ada. Kemudian 6567. Nah, ini karena mirip-mirip kita di copy saja. Di copy ini, di blok, Ctrl C, else, paste. Ganti ini menjadi 2010.
900.000, 2014 1 juta. Kemudian kalau tidak ada yang cocok dari soal yang ada, maka BADM-nya adalah kosong. Setelah itu nilainya dikembalikan, return. Nah, kemudian setelah dikembalikan nilai itu, saya blok dulu dikit ya. Setelah dikembalikan nilai itu, tadi yang memanggil function biaya ADM ini adalah nomor 7, dikirim di sini data 2011 09, maka 09 itu sampai di sini 09 11 00 80 sampai di sini. Kemudian dipenggal maka hasilnya adalah 09. Nah, 09 itu disimpan dalam variabel angkatan. Di baris 13 dibandingkan apakah 09 sama nggak dengan 09? Ya, maka BADM 500.000. Begitu BADM ketemu 500.000, maka dia melompat, logiknya alurnya melompat kemari. Maka di sini dibawanya lah angka, ketemulah angka 500.000. Nah, sampai di sini ada perintah return. Begitu dari return, dia back, bawa kemari, dibawanya lah angka 500.000 ke sini. Sampai di sini disimpanlah dia, namanya biaya ADM. Nah, kemudian dicetak biaya administrasi nah seperti itu alurnya seperti itu. Maka di sini akan dibawa waktu dia return tadi dibawanya angka 500.000 itu kemudian disimpan dalam variabel biaya ADM. Di baris ke-8 maka muncullah di layar Anda biaya administrasi Rp 500.000. Benarkah? Simpan lagi, coba refresh. Nah, betul 500.000. Lihat di soal 500.000. Kalau dia 2009, di sini data kita di contoh ini 2011 berarti 700. Uji ini menjadi 2011, kemudian Ctrl S atau save, sama itu Ctrl S yang ini, refresh, ya sama. Di sini formatnya dipisahkan, per 3 angka dipisahkan, oke, dipisahkan. Maka ditambah di sini format number atau number format. Nah, seperti itu. Simpan lagi, lalu refresh. Nah, dapat. Baik, ada biaya kuliah judulnya di atas, tambah biaya sini judulnya boleh. Di sini Eko biaya kuliah, refresh. Nah, tapi di baris yang sama, untuk menurunkan dia pindah ke bawah, tambah perintah di sini break. Nah, di sini juga tambahkan 1 supaya ada jarak antara judul dengan isi. Refresh. Nah, sudah ada jarak administrasi. Berikutnya, untuk mendapatkan biaya SKS. Biaya SKS ini dijelaskan, diketahui bahwa biaya per SKS itu 110.000. Untuk mendapatkan angka 2.310.000 adalah 110.000 dikali jumlah SKS 21. Jadi 21 kali 110.000. Nah, kita coba dulu jumlah SKS-nya 1. Nanti apakah 1? Kalau 1 kali 110.000 menjadi sini 110.000. Lanjut. Buat lagi variabel di sini. Udah ada tadi jumlah SKS ini 1, umpamakan dulu 1. Lalu biaya per SKS 110.000.
Lalu di sini seperti yang tadi, buat dulu functionnya. Biaya SKS, inputnya adalah jumlah SKS atau parameternya jumlah SKS dan biaya per SKS. Itu inputnya, ada dua parameternya. Nah, kemudian buat lagi function di sini. Function. Nah, copy aja ini supaya tidak salah ketik dan cepat. Copy sampai situ. Ctrl C, taruh sini. Nah, judul rumusnya adalah jumlah SKS dikali biaya per SKS. Nah, kalau di sini misalnya 1 tadi di sini, di sini 1 dikirim sini 1. Kalau sini dia per SKS 110.000, maka sini 110.000. Sampai di sini adalah 110.000 dikali 1, hasilnya adalah 110.000. Kemudian return, maka dibawanya kemari dan disimpanlah di sini, namanya BSKS. Nah, kemudian dicetak di sini. Ini judulnya apa di sana dibuatnya, biaya SKS. Biaya SKS. Kemudian ini adalah yang ini, BSKS. BSKS. Oke. Hasilnya akan kita dapatkan tes 21 function 21. Ini yang belum saya buatkan tadi, nama functionnya belum dibuat. SKS dapat 110.000. Oke, 110.000 dia dengan soal dapat. Nah, kalau saya ganti menjadi seperti soal 21 seperti dia sama dengan soal, dan di refresh dapat 2.310.000, sama seperti soal. Oke, lanjut. Sekarang uang kuliah. Uang kuliah ini kita copy aja, lebih simpel program yang ketiga. Nah, ini uang kuliah. Uang kuliah di sini biaya SKS, biaya ADM. Di sini biaya ADM dulu, string biaya ADM ditambah BSKS, jumlahkan mereka. Nah, di sini tambahkan garis. Tambahkan garis. Oke. Ini tak ada. Kalau ini tidak ada ya. Oke. Refresh. Udah dapat sebanyak 3 juta 10.000. Samakah dengan soal? Sama,
tinggal tambahkan nama-namanya di sini, munculkan. Nah, tambahkan di sini namanya. Nah, di sini nomor BP, di sini string no BP, di sini nama dari string nama. Refresh. Nah, udah selesai. Nah, kalau Anda ingin merapikannya, silakan diatur, bisa dirapikan di sini misalnya. Nah, seperti itu. Nah, pengaturannya memang begini adanya bisanya, karena kita hanya murni menggunakan PHP. Selesai. Inilah jawaban soalnya. Ini versi 1. Namanya saya katakan ini versi 1. Dari atas kita perhatikan, kalau misalkan ini kita lihat ganti ini menjadi 2014 itu uang ADM-nya adalah 1 juta. Jadi 1 juta ditambah 2,3 juta, berarti sini 3,3. Kita lihat. Nah, 3,3 betul. Sesuai dengan soal yang ada. Baik, sudah terjawab. Inilah versi 1. Nah, apa kelemahannya program ini? Kelemahan program ini tidak bisa menginput data. Data selalu ada di dalam program. Kalau program ini dirubah datanya, maka ubah sendiri dari coding, kemudian run. Ya, setelah di run dicobakan, cocok, baru Anda jalankan. Nah, seperti itu. Baik, untuk function ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Penggunaan if, di mana kita dapatkan materinya, Anda bisa dapatkan di banyak tempat. Katakanlah saya mengambilnya di sini, namanya W3 School. Ini ada PHP else. Nah, PHP if else, inilah cara menggunakannya. Ya, cara menggunakannya seperti itu. Nah, ini if else. Ini T sama dengan date hours. Jika time-nya kurang seperti ini if else-nya ya. If else, if kondisi terpenuhi, kerjakan ini. Jika tidak terpenuhi, kerjakan yang di else. If dibaca jika, else dibaca jika tidak. Baik, kita buat versi yang kedua. Caranya file, save as atau save as. Ini versi yang 20. Versi 20.php. Nah, kita lihat versi 20. Ini versi 20 ya. Oke. Nah, versi yang kedua ini harapannya adalah ada kemungkinan user untuk input data. Kalau tadi versi 1 tidak ada kemungkinan input data, semua data ada di dalam coding. Nah, sebagai gambarannya bisa dilihat di sini. Sebagai gambaran daripada target kedua kita ini bisa dilihat di versi ini nomor 2 ini. Nah, seperti ini. Ada kemungkinan kita input data. Nah, katakan di sini namanya adalah tadi katakanlah namanya Hamdani. Nomor BP 11 lagi 00 080, ambil 1 SKS, hitung. Nah, ini versi kedua seperti ini, kelihatan langsung kuliahnya. Nah, kalau kita ubah datanya tinggal back aja atau back yang ini ya, back. Saya misalnya katakan Amrin, nomor BP nya 2014 11 0090, jumlah SKS 2, berarti 2 kali 110 220 tambah biaya ADM karena angkatan 2014. Nah, bagaimana kalau misalnya
saya bikin sini 2021 atau 2020 20 11 00 4. Oh, namanya di sini Robio. Ini BP tadi 2020, jumlah SKS-nya 21. Lalu kita hitung. Nah, kenapa biaya administrasinya 0? Karena di dalam program dalam kasus yang dihadapi tidak diprogram untuk angkatan 2021. Nah, ini dimana kita lihat di sini di dalam soal tadi bahwa yang versi yang kita buat tadi ini program itu hanya untuk BP latihan tadi yang diprogram itu hanya yang sampai BP angkatan 14. Kalau ingin 21 ditambah lagi ke bawah. Oke, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke versi 2. Maka di versi 2 ini kita penggal. Ini kita hapuskan semua dulu. Kita kontrol ini save as aja balik. Ini save as tadi sudah 20 ya, 21 save as. Save as ini versi 21.php. Nanti akan ada program ini kira-kira konsepnya seperti ini. Ada dua program yang ada di dalam versi 2 ini. Nah, ini katakanlah program pertama ini saya sebut namanya ini versi tadi yang pertama namanya latihan versi 2, latihan 2 nomor 4 versi 2. Ini versi 2. Nanti versi 2 ini akan memanggil di sini namanya versi 21. Ini versi 21. Nah, kalau ini tadi versi 20 atau 20 akan manggil 21. Jadi antar dua program nih. Kita akan bekerja dari sini panggil ke sana. Nah, berarti antar program ada dua program PHP. Satu PHP latihan versi 20, satu 21. Nah, ini 21-nya sudah ada. Saya pergi ke versi 20. Latihan versi 20. Nah, ini semuanya saya hapus. Kemudian HTML, lalu sini biaya kuliah, kemudian simpan, lalu ini form. Nah, kemudian di sini label apa tadi sini nomor BP input teks, namanya nomor BP, kemudian label lagi, ini nama, input teks, ini nama. Nah, simpan sini H2, ini input biaya kuliah. Lalu di sini karena mirip-mirip kopas aja ini untuk jumlah SKS. Jumlah SKS sini input, tipenya submit, namanya hitung, value, nama tombolnya, proses. Hitung biaya kuliah.
versi 21. Ini dia latihan 20 JKN. Ini versi 20. Latihan 24 versi 20. Nah, bagaimana cara menurunkan ini ke bawah? Cara menurunkannya ke bawah, tambah di sini BR. Nah, lepas saja ini di ujung sini, di ujung sana, simpan, refresh. Nah, sudah. Kemudian kalau saya klik ini, tombol ini akan dipanggilnya versi 21 ya, atau 2021. Nah, caranya method ini form ini kita diaktifkan menggunakan method namanya post, kemudian action, panggil program yang ini. Nah, copy aja supaya tidak salah, cepat, paste. Nah, latihan 21. Oke, tes. Latihan 21 itu yang mana? Yang ini. Nah, tes di sini. Nah, tes. Oke, back. Ini versi 21. Back. Baik. Caranya supaya aktif dia, maka di versi 21 ini tambahkan dulu. Perhatikan tadi di versi 20 bahwa di sini name-nya hitung, nama tombol ini namanya hitung. Hitung ini akan aktif kalau ada perintah post. Maka di sini jika tombol tadi yang ini dollar post, tombol tadi namanya hitung, ejanya kecil, nah, maka di sini, nah, maka maka ini makanya tarik ini ke sana, nah ke sini. Nah, ini awalnya, ini tutupnya. Nah, ini kita tutup semua karena ini PHP. Tutup lagi. Oke. Agar data yang tadi diinput dari keyboard bisa masuk nomor BP ke nomor BP, nama ke nama dan seterusnya, maka ini diperintahnya adalah string post kemudian no BP. Nah, nanti akan diambil data yang ada di keyboard itu, disimpannya ke nomor BP. Itu yang diinput. Kemudian post juga begitu untuk nama. Ini saya ambil komentar. Jumlah SKS juga sama, juga diinput dari keyboard. Perhatikan di sini yang perlu diperhatikan di dalam versi 21 ini adalah jangan gunakan tanda dolar di sini, tapi dolar itu di sana. Nah, ini nilai yang dikirim, parameter yang dikirim antar program. Nah, sementara BP di sini adalah konstan. Oke. Nah, kemudian
Setelah selesai versi 21. Oke, versi 21 ini di sini HTML-nya di situ. Ini tampil biaya kuliah. Di sini form. Nah, karena tadi mirip ini sama yang sebelumnya, yang di versi 2 tadi 20, di-copy aja semua ini. Ini kita copy, Ctrl C, blok, taruh di sini. Di copy ya. Nah, di sini jangan lagi input atau biaya. Nah, supaya nomor BP ini masuknya datang ini aktif. Nah, ini nggak perlu sama kita lagi ya. Ini buang aja supaya tidak ramai. Nah, ini nomor BP ini supaya aktif, maka di sini tambahkan PHP value dolar nomor BP. Di sini juga tambahkan value ini dolar nama. Periksa hasilnya seperti apa. Refresh. Nomor BP 0922, nama Amrin, jumlah SKS 2. Simpan, hitung. latihan 24 versi 21 versi 4. Kebanyakan kurung. Oke. Ini refresh. Nah, masuk deh. Masuk. Oke, jumlah SKS-nya. Jumlah SKS. Tambahkan di sini jumlah SKS. Value SKS. Simpan. Lalu lihat di soal. Biaya ADM, biaya SKS. Ini di copy. Biaya administrasi. Ini biaya administrasi, biaya ADM. Biaya ADM. Oke. Copy lagi. Ini biaya SKS. Biaya SKS. Ini juga biaya SKS. Lalu satu lagi. Ini biaya kuliah. Ini biaya kuliah. Oh iya. Tambahkan tadi di sini di SKS, di ADM, di ADM tambah di SKS. Refresh. Oke. Back, sekarang back.
bikin ini 11 00 080 di Shiva 21 SKS, hitung. Oke, dapat 3.010.000. Tinggal di format aja, di format ini, tambahkan sini number format, refresh. Oke, masuk. Nah, yang ini kita ganti menjadi back. Back ya, back, tapi supaya ini kembali ke sini A, dia kembali ke latihan 24 versi 20 PHP. Ini namanya back, ada link, ini linknya namanya. Ini link, cobain refresh. Nah, back dia. Nah, kalau klik back dia balik ke semula. Nah, oke, saya masukin lagi di sini 2014, namanya Rahman, SKS 2, maka SKS nya 2, 2015 1 juta, ininya 1 juta biaya admirasi, lalu biaya SKS 220 kali bisa 10 kali 2, maka sih 1.220.000. Oke. Baik, ini sudah selesai versi 2. Kalau ingin tambah sedikit di sini variasinya, tambah di sini fill. Nah, tutupnya ini tarik ke bawah, di bawah form, kurang ke bawah di situ. Rapikan saja, simpan, refresh. Itu dia menarik sedikit. Baik, ini versi 2 sudah selesai. Versi 2 lihat dari atas, ini mulai dari atas ini. Nah, ini versi 2 sudah selesai. 21-nya ini dari atas mirip seperti versi 10. Nah, hanya merubah di sini sedikit. Sekarang kita masuk ke versi 3 menggunakan Bootstrap. Versi Bootstrap kita lihat dulu targetnya seperti apa. Ini versi Bootstrap. Ini dia yang Bootstrap. Hasilnya kita lihat. Nah, ini yang Bootstrap. Nah, tampilnya lebih elegan karena sudah menggunakan CSS yang bawaan ada di Bootstrap. Nah, kita cobain. Ini 20, nomor BP-nya 11 00 080. Ada Shiva, SKS-nya 21. Di SKS-nya di sini tampilkan SKS 10.000 dan tampilkan. Inilah hasilnya. Tampilnya lebih elegan. Kenapa? Karena gunakan Bootstrap dibandingkan yang versi sebelumnya. Baik. Dimulai, silakan. New atau save as aja ini supaya tidak salah-salah namanya. Nah, ini save as, ambil file, save as aja boleh, ganti menjadi versi 30, versi 30 titik PHP boleh, HTML boleh. Apa beda antara PHP yang ada di sini dengan PHP yang ada di sana? Sebenarnya ini bukan PHP, ini semuanya HTML ini. Di HTML ini tidak ditemukan variabel. Dia tidak mengenal variabel, dia hanya khusus tampilan saja. Bagaimana menampilkan objek teks di dalam layar? Gunakanlah perintah HTML. Kalau gunakan logic dan variabel, function, if dan seterusnya, ada control structure seperti if, switch dan sebagainya, gunakanlah perintah PHP seperti di sini.
Nah, namun bedanya di dalam versi 21 ini ada kombinasi antara teknologi yang menggunakan PHP dan ada HTML. Bahkan di dalam HTML sendiri ada PHP. Maka ini PHP namanya. Nah, itu juga sebutannya adalah PHP. Nah, tapi dia menyelip di dalam PHP. Tujuannya apa? Supaya hasilnya lebih bagus. Sekarang versi 30 atau 30. Ini kita simpan balik. Silakan kunjungi Bootstrap, get Bootstrap, silakan. Kemudian get started seperti yang sudah pernah disampaikan pada sebelumnya, introduction. Di video sebelumnya juga sudah pernah dilakukan ini. Kita di starter template, ambil semua coding ini, copy dan paste di sini. Ubah menjadi ini kita ubah menjadi biaya kuliah. Ini kita bikin versi 3 aja. Ini dihapus sampai kemari. Kita tidak menggunakannya, simpan. Nah, di body ini kita perlukan form. Silakan di laman Bootstrap ketik form. Nah, itu form. Silakan gusur ke bawah, gulung ke bawah pelan-pelan. Nah, ya, ini bisa diambil yang ini. Nah, boleh ambil yang ini. Ini copy aja. Kemudian paste di sini. Nah, tapi sebelumnya susun dulu supaya tampilannya menarik nanti. Div, masukin dalam container. Kemudian masukin dalam baris. Masukin ke dalam kolom. Nah, disinilah paste yang tadi itu. Nah, form tersebut ini di paste. Tekan tombol tab ya. Oke. Lalu ini paling atas nomor BP. Ini sama. Ini tidak diperlukan. Tambah di sini name nomor BP. Baik, ini mirip, copy aja ini. Ini mirip, copy ke sini. Copy lagi ke sini. Nah, ganti ini menjadi nama. Nah, ini versi 3. Input biaya kuliah. Refresh. Versi 30 udah muncul. Kalau dia terlampau lebar, ini bisa diedit. Ini MX Auto mengecilkannya, ini mengecilkannya.
ini MD4 supaya kolomnya M itu batas kiri ya, medium ya. Kemudian MX auto kita geser ke tengah, MX auto lupa stripnya. Nah sudah, sekarang mengetengahkan dia supaya dia ke tengah. MX auto sudah di tengah ini maksudnya, sudah sama MX auto. MX auto auto itu supaya M itu margin, sebenarnya margin kan kiri kanannya supaya seimbang. Oke, supaya seimbang margin kiri kanannya. Ini dia. Oh, kebalik ejaannya mungkin yang tadi. MX auto auto, automatically maksudnya, supaya dia ke tengah. Mantap. Baik, ini kenapa jauh jaraknya antara atas dengan bawah, ini juga bisa kita adi. Ini MD ini margin bottom itu artinya bawah, ini bottom itu top, margin bottom. M itu margin, jadi paling besar 5, paling kecil bisa 0, saya bikin 0,5. Ini saya ganti semua. Caranya adalah Ctrl H, cari MD 3, ganti dengan MB 05. Nah, replace all. Nah, udah gantinya. Lalu refresh supaya jarak antara nomor BP dengan nama dengan ini memiliki jarak antara garis dengan nama makin mendekat dia. Nah, begitu. Baik, terusnya mau tambah biaya kuliah ditambah saja di sini. Nah, oke. Ini biaya per SKS. Biaya per SKS. Biaya per SKS ya, seperti itu ya. Ini biaya per SKS tambah di sini. Bikinkan PHP. Biaya per SKS sama dengan 110.000. agak. Nah, ini kemudian saya masukkan kemari. Lalu tambahkan seperti yang tadi. Di sini ada value. Nah, akan muncul biaya prosesnya 110.000. Refresh. Nah, muncul. Kemudian submit. Submit akan memanggil 21. Akan memanggil plus 31. Kita belum punya. Ini save as aja ini. Save as. Buat versi 31. 31 titik. PHP boleh, HTML boleh. Oke. Ini saya hapus aja ini. Ini versi 31 di atas. Oke. Nah, versi 31 ini mirip dengan versi yang sebelumnya yang kita buat yang di sini. Ya, mirip ini. Ya, mirip seperti dia. Nah, baik, kita lihat di sini. Tetap kita menggunakan
Oke, baik. Versi 31 ini kosong, silakan ambil bootstrapnya, balik ke sini, get started, introduction, ambil yang starter template yang ini, copy, kemudian paste di sini, yang nggak diperlukan dihapus aja supaya tidak rame. Nah, tidak diperlukan ini biaya kuliah versi 31. Nah, ini ambil dari tempat tadi supaya tidak banyak mengcoding. Versi itu kan pengembangan sebelumnya. Ambil dari sini semuanya, ambil dari div sampai kemari, itu di copy, taruh di sini. Nah, taruh di situ. Kemudian dari sana di bagian atas itu dalam versi 30 tadi, latihan 30 ini, latihan 21 ini. Nah, ini diambil semua sampai kemari, copy, letakkan di versi 31. Ini dari 21 ke 31, taruh di sini. Yang perlu diperhatikan, lihat di sini ada hitung. Hitung ini harus sama ejanya dengan yang ini. Nah, ini. Nah, itu patokannya. Oke. Nah, lalu sama seperti yang tadi, masukkan ke sini. Value ini nomor BP tes. Nomor BP sudah masuk, ini dia nomor BP sudah. Refresh nomor BP, saya bikin sini 10 10 11 9, nama Mutiara, jumlah SKS-nya 2, lalu submit. Kita lihat ada masalah apa di versi 20, kenapa dia respon. Bagian naik versi 30. Nah, di sini kita belum buatkan, belum diaktifkan, harus dipanggil methodnya post, lalu action akan memanggil versi 2431. Nah, 31 titik PHP. Nah, samakan ejaannya PHP. Nah, seperti itu, sama seperti dia. Latihan 2431 akan dipanggil dari 30 menuju 31. Oke, simpan, lalu refresh, ulang balik 10 10 19 Mutiara 2 SKS, submit. Versi 11.30. Tanda tak baris 30, baris 30. Value
value ya, perhatikan ya. Nah, sini nomor BP. Oke, ini coba saya kopas ini ke bawah supaya tidak terlalu banyak kita mengcoding. Ini nama, jum SKS, kemudian dia per SKS garis 30 tadi apa dia minta, jum SKS. Oke, saya pilih 21 dulu, saya copy ini dulu, 30. Oke, yes, refresh, back dulu, refresh, mas 27, 24, 30, 27. End of file garis 27. Oh, latihan 30. Oke, 31. Oke, silakan kita lihatkan lagi kembali sini bahwa hasilnya akan kelihatan di versi 31. Refresh. Ini back dulu. Back dulu sini. Submit. Baik, betul. Nah, ini ada dua function yang sudah dibuat, dipanggil tapi belum ada. Kita pindahkan dia dulu dari sebelumnya. Ini dia. Ini pindahkan semua dari atas ke bawah, terus sampai ke bawah sana. Oh, sampai kemari. Ini di copy, taruh bagian bawah sini. Yes, berlebih. Yes, BSK ini akan dipanggil nanti dari atas sini, lalu di refresh. Nah, ulang balik nama Mutiara, jumlah SKS 2, submit, variabel 38 plus 38 garis 38, nomor BP ada, kemudian kita lihat lagi situ nama OO. Bisa diperbaiki berarti ya. Ini copy aja dulu, copy ini, copy, hub. Oke, ini juga hub.
Jum SKS. Yang ini nama. Oke. Ini per SKS sudah masuk. Oke, di 30 tadi. Ini tak perlu ada, ini tadi salah copy saya, maaf. Ini tak perlu ada juga nih. Oke. Di SKS oke. Lebih satu. Back dulu. Ini refresh. Versi 30. Oke. Mulai 10 10 11 Johnny 2 submit. Baik, udah masuk sini. Nama kita nama, udah masuk nama. Versi 31. Oh. Nama. Oh. Refresh. Oke, keluar. Lihat di soal yang belum BADM BSKS. BADM BSKS. Tambah situ. Di kopas ini. Untuk BADM BSKS. Ini BADM. BADM. Oke. BADM. Ini copy aja. BSKS. Copy. 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 Refresh. Administrasi. Refresh. Back. Di administrasi. Sini di ADM. Oh, ADM-nya besar. Di ADM-nya besar. Mantap. Nah, itu dia di ADM. 1 2 3 4. Udah masuk dia SKS. Sekarang dia kuliah, uang kuliah terakhir nih, copy aja. Ini yang terakhir, ini uang kuliah. Ini memperlihatkan sebenarnya banyak versi, mau pakai yang mana terserah ya, mau mana yang mau dipakai terserah. Itu tidak ada versi 1, 2, 3, tidak masalah. Yang pasti semuanya bisa dikerjakan dan banyak
banyak keahlian kita seperti ini menandakan banyak skill yang kita miliki. Uang kuliah sama dengan biaya ADM ditambah biaya SKS. Oke, refresh. Bismillah. Nah, sudah. Sekarang back. Ini saya ganti 21, saya ganti ini menjadi 11. Namanya di sini. Coba ganti. Lalu submit. Nah, udah masuk di situ. Sudah masuk, berarti sudah selesai. Ini yang versi ketiga. Jadi ada versi 1 murni PHP. PHP murni, tidak ada HTML di sana. Kelemahannya tidak bisa input data. Tampilannya pun sederhana. Versi yang kedua, ini pakai HTML dikombinasikan dengan PHP. Bedanya adalah tampilannya pun kurang menarik, tapi sebenarnya bisa kita program ini, ya bisa diprogram sebenarnya, tidak masalah. Nah, kemudian versi yang ketiga, tapi kita harus bekerja keras menciptakan menggunakan CSS, ya. Kemudian kalau misalkan ini versi 3, kita menggunakan yang sudah ada. Nah, menggunakan yang sudah ada, kita hanya bangun logic saja dan menyusun saja. Nah, ini dia versi yang ke-31. Akhirnya kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi dari soal yang sama bisa didapatkan banyak penyelesaiannya dengan beberapa versi. Itu memperlihatkan adanya beberapa kemungkinan skill kita akan bertambah dengan banyak kemudahan-kemudahan yang kita pelajari, sehingga kemudahan itu akan berguna bagi kita ketika menghadapi permasalahan programming. Nah, baik, di sini di dalam laptop saya ini sudah terinstall, sebenarnya ada versi 5 di sini, ada asetnya. Kalau misalnya ini saya tidak online, tinggal diganti menjadi link. Nah, saya sebutkan sini yang ini namanya assets. Kemudian lalu saya masuk ke dalam CSS. Lalu panggillah program tadi, namanya di sini, nama filenya adalah ini, library-nya ini. Namanya bootstrap.min.css. Kita lihat di sini bootstrap.min.css. Ini dia. Ini yang dipanggil itu. Ya, itu dia codingnya seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah bagian daripada linking library yang disiapkan oleh Bootstrap itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, tinggal taruh itu di sana. Nah, di sini ini di copy aja, Ctrl C, taruh di sini. Nah, yang ini kita nonaktifkan. Dinonaktifkan, silakan di sini tanda seru. Nah, seperti itu. Nah, begitupun yang di versi tadi, ini tinggal kopas aja yang di versi 30. Nah, 30 ini saya kopas aja di sini. Lalu ini nonaktifkan. Nah, berarti ini offline sekarang. Jadi refresh. Back. Refresh. Nah, refresh ya, berarti aktif dia. Sekarang coba saya salahkan bahwa saya tidak punya folder namanya CSS2. Tidak ada punya folder itu. Yang ada folder cuma CSS. Di dalam asset ada 2 folder. Pertama CSS dan JS. Sekarang saya salahkan, mengatakan apakah betul ini berfungsi, bahwa kalau tidak ada dia maka tampilannya tidak akan menarik. Kita lihat di sini. Nah, Anda lihat tampilannya masih sepenuhnya. Kalau kita perhatikan tadi kita buat program yang sama di versi 2 pakai PHP seperti ini. Tidak ada CSS-nya, tidak ada tampilan yang mengatur tata letak huruf dan sebagainya. Nah, sekarang kalau saya kembalikan dia, ini saya kembalikan ke semula. Kemudian simpan, lalu refresh. Baru tampilannya menarik. Kalau misalnya Anda mau kasih warna-warni, itu di dalam CSS banyak kemudahannya di dalam Bootstrap. Di sini misalnya saya mau kasih warnanya ini kelas primary, text primary, berarti warnanya akan biru. Text primary warnanya biru. Refresh. Nah, biru. Tahu dari mana itu? Dia tinggal taruh di sini. Namanya text primary. Nah, ini dia warnanya biru. Ini warna biru kan, text primary. Nah,
ya seperti ini. Bisa warnanya lebih buram lagi, ini kita gunakan polanya. Kalau saya mesti menggunakan yang warna merah, coba alert ya, di alert ini lebih simpel carinya. Nah, kalau warna merah ya kita gunakan warnanya di sini danger. Nah, seperti dalam soal itu warnanya merah, maka kita lihat di sini perintahnya adalah danger. Nah, berarti ini dengan danger warna merah. Nah, simpan lalu refresh. Nah, udah seperti itu. Jadi dengan demikian sudah cukup jawaban dari soal latihan 24. Silakan dilengkapi jawaban Anda. Berlatihlah mengerjakan dulu ini sampai bisa Anda sudah paham, baru kerjakan nomor 3. Ya, nomor 3 juga ini bisa dibuat lagi. Ini lebih complicated dibanding yang sebelumnya. Nah, dan ini juga bisa nanti Anda kerjakan. Silakan dipahami dulu soal nomor 4 ini. Ya, demikian channel ini. Kalau ada menurut Anda ini bermanfaat bagi Anda, tolong bantu tekan tombol merah subscribe, kemudian silakan dibuatkan komen dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.